bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini jadi dikhususkan untuk sahabat bonsai yang baru-baru belajar bonsai, untuk yang pemula, karena di channel ini memang khusus untuk para pemula yang baru belajar. Jadi kita belajar bareng, kita sharing bareng. Jadi di video ini atau di channel ini akan membuat pohon-pohon yang sederhana, yang kita cari di alam, yang harganya murah. Kita proses, kita bentuk, kita jadikan pohon-pohon atau bonsai yang prospek nanti ke depannya. Dan sahabat bonsai, jadi yang pertama saya jelaskan adalah bagaimana cara memilih pohon. Jadi sahabat bonsai, untuk pemula kita cari pohon-pohon atau kita harus mengenal karakter dari pohon. Untuk sahabat bonsai yang masih pemula, biasanya kesabarannya kurang. Jadi diwajibkan atau setidaknya mencari pohon-pohon yang cepat tumbuhnya. Jadi yang perawatannya mudah hidupnya. Jadi lebih mudah dalam proses pembuatan bonsai. Karena ada beberapa pohon yang memerlukan perawatan yang ekstra. Jadi untuk teman-teman yang pemula, jadi kita cari pohon yang mudah hidupnya, perawatannya mudah. Jadi yang cepat tumbuh, jadi prosesnya lebih cepat. Dan saya juga menganjurkan untuk teman-teman yang baru belajar juga, kita buat pohon yang berukuran lebih kecil, karena prosesnya lebih cepat. Untuk pohon-pohon yang besar, kita membuat dari awal sangat membutuhkan kesabaran. Jadi bertahun-tahun kita melakukan proses ground, kita program yang luar biasa lamanya. Jadi mending untuk belajar, mending kita buat pohon yang berukuran kecil, yang ukurannya medium, kecil ataupun mame. Jadi lebih mudah, mengangkatnya juga lebih mudah, merawatnya juga lebih mudah, dan menunggunya juga lebih cepat. Artinya prosesnya juga lebih cepat. Karena kenapa pohon kecil bisa lebih cepat prosesnya? Karena menunggu pembesaran batang itu yang memang memerlukan kesabaran atau prosesnya sangat lama sekali. Jadi untuk pohon kecil, pembesaran batang atau cabangnya jadi lebih cepat. Dan di video kali ini saya akan merekomen beberapa pohon yang bagus untuk belajar bonsai untuk pemula. Jadi yang pertama adalah dari jenis waru. Dan sahabat bonsai, jadi saya mencontohkan 3 pohon ya. 3 pohon dari jenis waru. Jadi untuk waru saya kira mungkin ini pohon yang baru-baru ini dibuat bonsai, tidak seperti jenis ficus ataupun jenis santigi atau sancang. Jadi waru ini masih baru. Dan untuk karakter pohon, dan karakter pohon ya, untuk waru biasanya tumbuh di sekitar sungai yang ada airnya. Dan juga biasanya tumbuh di pinggir-pinggir jalan. Jadi saya tidak tahu kenapa waru itu banyak sekali di pinggir jalan. Kemudian di pinggir-pinggir sawah. Jadi banyak kita menjumpai dari pohon waru. Dan untuk waru juga kesuburannya artinya pertumbuhannya sangat cepat ya. Sangat cepat sekali pertumbuhan dari waru. Nah, bisa dibayangkan ya seperti ini ya contohnya. Ini pohon yang stek batang 1 bulan. Ini sudah, kalau kita mencari pohon atau mencari bahan di alam hasil stek batang, kita mencari pohon waru yang sudah memiliki gerak dasar ya, gerak dasar walaupun akarnya belum. Kita program akarnya nanti. Pertumbuhan akarnya sangat cepat, pertumbuhan akar serabut sangat banyak, dan pertumbuhannya sangat cepat apalagi di ground. Ini satu bahan waru. Kita cari yang seperti ini, yang sudah ada gerak dasar, yang memiliki percabangan yang sudah hampir balance. Jadi sangat cepat ya, hanya mengejar di anak cabang, kemudian ke ranting dan sudah jadi. Dan menyusul juga akarnya kita program juga. Ini waru lokal ya. Ini stek batang 1 bulan. Jadi untuk pertumbuhan atau mudah sekali hidupnya ya untuk waru. Kita tinggal stek, tancapkan, kita diamkan, sudah pasti tumbuh. Kadang-kadang tidak ditanam pun atau ditaruh di tempat lembab pun waru mudah sekali hidupnya. Ini adalah jenis waru lokal. Jadi waru lokal pun bagus untuk dijadikan bonsai. Dan kemudian yang sebelahnya ini adalah waru
dari jenis waru Taiwan. Ini saya dapat di teman ya. Ini programannya dibuat oleh teman. Ini program sepit namanya, sepit atau pecah batang. Dan untuk waru, jika dipecah batang seperti ini, kita akan mendapatkan bonggol yang mengkerucut, yang ngepen, dan memiliki akar yang keliling. Jadi gaya-gaya tegak kita memerlukan akar yang keliling seperti ini. Jadi bahan ini saya ambil karena nanti masuk ke prospek, artinya prospek bahan yang prospek ke depannya, karena sudah dari walaupun ukurannya kecil namun memiliki akar yang keliling, bonggol yang sudah mengkerucut, dan percabangan yang lengkap, kiri, kanan, belakang, dan tidak sejajar. Artinya tangan pertama kelihatan, kemudian tangan kedua, tangan ketiga ke belakang, dan seterusnya nanti. Dan pertumbuhannya juga sangat cepat dari bahan waru Taiwan ini. Dan untuk bonsai, untuk waru Taiwan emang lebih bagus ya di daunnya lebih mudah dikecilkan. Jadi sahabat bonsai bisa lihat ini daunnya sangat mudah dikecilkan. Walaupun waru lokal pun juga mudah untuk dikecilkan daunnya. Namun untuk yang Taiwan lebih cepat ya mengecil, dan daunnya lebih tebal. Jadi ini untuk waru ya. Jadi waru bisa di stek batang, bisa didongkel, apalagi dicangkok, dijamin hidup. Yang penting bagaimana kita mencari bahan awal atau bahan dasar akan menentukan nanti bagaimana bentuknya setelah jadi. Sahabat bonsai, ini waru hasil dongkel ya, hasil dongkelan. Ini dapatnya di pinggir sawah. Ini baru 1 bulan. Jadi untuk waru ini sangat cepat sekali pertumbuhannya, bisa dilihat. Ini saya dapat di pinggir sawah, dan ini cuma 1 bulan sudah seperti ini. Jadi sangat cepat ya. Jadi yang pertama untuk waru sangat mudah hidupnya, pertumbuhan sangat cepat, dan mudah juga perawatannya. Jadi sahabat bonsai yang baru belajar, saya rekomendasi dari bahan waru ini untuk dicoba untuk belajar membuat bonsai. Langsung kita ke bahan yang kedua atau pohon yang kedua. Dan sahabat bonsai lanjut ya ke bahan yang kedua atau pohon yang kedua yang saya rekomend untuk kita pakai belajar bonsai. Itu bahan dari sancang. Jadi sahabat bonsai mungkin sudah tahu ya untuk pohon sancang. Jadi sancang itu adalah tanaman import yang tidak ada di alam kita, namun ada satu jenis atau beberapa jenis yang pohon yang satu jenis dengan sancang, yaitu yang ada di alam kita, yaitu bahan dari wahong gunung, wahong laut. Itu pohon yang sejenis, hampir mirip dengan sancang, dan juga namun yang membedakan adalah dari karakter daun. Jadi karakter daun dari wahong itu biasanya berukuran lebih besar, percabangan yang kurang rapat. Namun untuk sancang itu memiliki daun yang mudah dikecilkan, dan juga percabangan yang rapat, dan memiliki perbedaan di kulitnya atau di batang. Jadi biasanya untuk wahong memiliki karakter, artinya berkarakter, artinya bercorak di batang. Namun untuk sancang biasanya tidak bercorak, mulus seperti yang di depan kita, di depan saya ini. Ini satu bahan dari sancang ori, artinya bukan sambungan, bukan hasil okulasi dari wahong. Ini adalah sancang. Jadi untuk pohon sancang atau untuk sahabat bonsai yang ingin mendapatkan bahannya, jadi untuk sancang kita biasanya budidaya. Kita beli, kita budidaya, atau kita minta teman-teman yang punya. Namun teman-teman untuk mencari bahan dasarnya atau bonggol atau batangnya, kita bisa mempergunakan bahan dari wahong gunung atau wahong laut. Contohnya seperti di sini. Jadi hanya beberapa saja, sebenarnya saya banyak punya bahan, namun ini kita pakai adalah akar. Nah, batang, akar juga bisa. Namun untuk akar, kita bicarakan akar dulu. Jadi untuk akar dari wahong gunung, ini adalah akar dari wahong gunung. Jadi kita wajib melakukan okulasi dengan menggunakan sancang. Nah, jadi untuk akar seperti ini saya desain atau saya konsep menggunakan dengan gaya bunjin atau gaya expose root nanti. Jadi seperti ini contohnya. Ini akar wahong. Kemudian saya okulasi dengan sancang.
Jadi ini jenis sancang parigata. Yang parigata yang saya pakai agar ada varian ya. Nah, untuk batang dari wahong gunung atau wahong laut di alam masih banyak. Jadi kita bisa memanfaatkan alam. Jadi yang penting tetap ya, jangan mencarinya di hutan lindung, di pesisir pantai, karena itu aturan tidak boleh. Kita cari-carinya di kebun warga, karena biasanya untuk wahong gunung, wahong laut biasanya itu dibabat, karena diganti dengan tanaman perkebunan. Jadi kita boleh mencari. Jadi caranya simpel sekali. Untuk bisa memiliki bahan dari sancang, kita mencari wahong gunung atau wahong laut di alam, kemudian kita lakukan okulasi seperti ini contohnya. Kemudian kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada 3 sampel, 3 pohon. Ini sancang ori juga. Ini hasil programan, ini dapat di teman. Nah, ini saya dapatnya sekitar sebulan yang lalu. Saya ambil bahan ini karena artinya sudah balance ya antara percabangan, cabang 1 cabang 2 nya sudah balance. Kemudian sudah mengkerucut. Akarnya masih diprogram dengan akar keliling dengan ukuran yang kecil. Saya suka bahan yang kecil-kecil ini karena menunggunya artinya prosesnya lebih cepat. Jadi tidak lama menunggu. Jadi sahabat bonsai pemula biasanya kesabarannya yang kurang, ingin cepat pohon itu jadi enak dilihat. Namun kalau proses membuat bonsai, agar bonsainya nanti akan memiliki kualitas yang bagus, jadi kita harus sabar menunggu pembesaran, menunggu biar balance. Jadi setelah balance, setelah ukurannya hampir balance, jadi baru kita nikmati pohonnya. Jadi untuk sancang ya seperti itu. Jadi sancang pohon atau tanaman import yang sudah banyak dikembangbiakan di Indonesia dan bisa digabungkan dengan wahong gunung dan juga wahong laut. Jadi ini adalah pohon yang saya rekomen untuk pemula karena perawatannya mudah dan juga pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi dan pertumbuhan cabangnya juga banyak. Jadi kadang kita salah potong akan tumbuh lagi, salah potong tumbuh lagi. Jadi sangat cocok sekali untuk belajar. Dan untuk karakter dari pohon sancang, jadi hidupnya mudah, yang penting medianya bagus, full terkena sinar matahari, media porous dan pemupukan, dan juga insek juga penting ya untuk sancang. Jadi sancang juga penting melakukan insek secara berkala. Insek itu kita bisa melakukan penyemprotan menggunakan dari jenis kaliandra. Lanjut ke pohon berikutnya. Dan sahabat bonsai untuk pohon berikutnya ya, itu 2 pohon sudah saya jelaskan secara detail. Kemudian pohon yang berikutnya yaitu serut. Jadi serut ini sudah populer ya untuk dijadikan bonsai. Bisa dilihat ciri-cirinya ya untuk serut. Untuk batang biasanya berwarna silver keputihan, dan untuk tunas yang muda itu biasanya berwarna hijau kecoklatan. Dan untuk daun ya, yang daun, jadi daunnya ini teksturnya kasar, warna daunnya hijau pekat, dan untuk yang bagian belakangnya agak keputihan. Jadi karakter serut ya, serut mudah hidupnya juga, bisa dilakukan stek batang. Bisa artinya bisa diambil stek batang, didongkel, apalagi dicangkok, dijamin hidup. Dan untuk serut ya, yang paling mudah ya itu di pembentukan, karena memiliki kelenturan yang sangat bagus untuk pohon serut. Jadi kita buat dengan gaya ekstrim, jadi cocok sekali untuk belajar membuat bonsai. Dan pohonnya juga sangat kuat ya, kalau sudah hidup sangat kuat sekali untuk serut. Serut banyak melimpah di alam kita, biasanya di pinggir-pinggir sungai, di daerah dataran rendah. Jadi itu biasanya habitat dari serut. Nah, ini serut adalah tanaman lokal. Kemudian lanjut ke bahan yang berikutnya, yang keempat, yaitu ini tanaman import ya. Ini jenis dari ficus. Nah, di alam kita banyak sekali jenis ficus. Di alam Indonesia sangat banyak sekali jenis-jenis dari ficus. Jadi yang saya jelaskan hari ini adalah jenis ficus kimeng ya, kimeng. Jadi kimeng juga bagus untuk kita belajar karena kenapa? Pertumbuhannya sangat cepat, bisa dilakukan stek batang, bisa dilakukan cangkok ya, dijamin pasti hidup. Dan kemudian yang menarik ya dari kimeng ini, kita bisa gabungkan batang. Jadi untuk jenis-jenis ficus kita cari pohon-pohon yang kecil, bibit-bibitnya kita gabungkan, kemudian membentuk batang yang berukuran besar. Jadi prosesnya lebih cepat juga. Jadi itu untuk kimeng.
Nah, kimeng ini kemarin saya sambung elegan namun tidak berhasil. Jadi tidak berhasil, namun banyak tumbuh tunas seperti ini. Jadi tumbuh tunasnya bagus ya, artinya mudah juga mencari titik tumbuh tunasnya untuk kimeng. Jadi lebih mudah dalam proses pembuatan bonsainya, dan pertumbuhannya juga sangat cepat. Kemudian lanjut ke pohon berikutnya. Ini ada satu bahan anting putri ya. Jadi anting putri ini saya baru-baru ya untuk mengenal anting putri, baru-baru belajar mengenal karakter dari pohon anting putri. Ternyata anting putri ini juga bagus untuk belajar bonsai karena pertumbuhan sangat cepat, mudah dihidupkan, tanamannya juga sangat kuat. Jika sudah hidup sangat kuat sekali. Yang saya lihat dari anting putri ini, jadi untuk media diusahakan tetap lembab. Artinya medianya itu mampu menyerap air yang lebih lama. Biasanya kita menggunakan medianya dicampur kokopit dengan pasir malang, kita campur. Jadi untuk anting putri. Anting putri ini sebenarnya tanaman asli Indonesia, namun untuk di Bali saya belum tahu ya. Namun ada satu pohon yang mirip dengan anting putri, yaitu dari Menthaus. Biasanya Menthaus digabungkan dengan anting putri. Dan untuk anting putri ya cocok ya untuk pemula karena pertumbuhan sangat cepat, perawatan mudah, dan juga perawatannya mudah, pertumbuhannya sangat cepat, dan perantingan juga banyak. Jadi kita bisa pakai belajar, sangat bagus untuk kita pakai belajar membuat bonsai. Yang penting kita tahu medianya dulu. Yang penting medianya agak sedikit lembab. Jadi medianya saya menggunakan kokopit dicampur dengan pasir malang. Nah, sebab bonsai seperti itu. Yang saya jelaskan adalah 5 pohon ya, 5 pohon yang bagus untuk kita pakai belajar bonsai. Jadi yang pertama, karakter yang pertama yaitu pertumbuhan yang sangat cepat. Kenapa kita memakai pohon yang pertumbuhan sangat cepat? Karena pemula itu biasanya kurang sabar. Jadi semakin cepat pertumbuhannya, semakin cepat juga prosesnya. Kemudian pohon yang mudah dicari ya, yang mudah dicari di pasaran, mudah dicari di alam. Jadi kita gunakan pohon-pohon seperti itu. Kemudian kita cari pohon yang kuat hidupnya. Jadi saat kita melakukan pembentukan, jadi tidak mudah mati. Membuat bonsai dengan bahan yang mudah dicari, bahan yang murah dulu. Karena pohon ini dipakai untuk belajar, kita cari pohon yang murah, yang gampang dicari, yang mudah hidupnya, yang kuat hidupnya, dan yang memiliki percabangan yang rapat dan mudah tumbuhnya. Jadi sahabat bonsai, belajar bonsai itu adalah mungkin sebuah proses mengajarkan kita kesabaran. Jadi sebenarnya kita harus sabar ya, harus tetap sabar, tekun, rajin, dan tetap belajar. Dan teman-teman yang pemula juga untuk belajar mending membuat pohon yang berukuran kecil, prosesnya akan lebih cepat. Dan sahabat bonsai, semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.